Di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya kita bisa memastikan bahwa progres kita ini pasti akan menuju kemana? Ke kadar lemak 15% kayak gini ya. Udah kelihatan apps-nya, karena lemak di perut itu udah mulai sedikit. Jadi gimana sih caranya memastikan progresnya? Itu kita yang paling pertama kita harus menghitung atau menentukan kadar lemak di awal-awal tubuh kita saat ini. Jadi video ini gue mau ngasih tahu gimana cara kita menentukan kadar lemak kita ya. Yang kedua nanti kita bakalan gimana caranya nurunin kadar lemak supaya bisa ke kadar lemak 15% sama estimasinya berapa lama. Itu yang paling pertama kita harus lakuin ketika kita pengen menuju ke suatu tempat. Kita harus tentuin dulu alat-alat kita, ya kan, kadar lemak kita berapa, terus kita nanti dietnya pakai apa, program latihannya gimana, supaya kita bener-bener pasti tuh nyampe ke kadar lemak 15%. Jangan sampai nih ya, teman-teman ini kan banyak banget nonton nih di internet. Yang penting kita apa? Hidup sehat, makan 4 sehat 5 sempurna. Ya itu badannya ya nggak jadi apa-apa, jadi lemper aja. Ya. Tapi kalau kita mau punya kadar lemak 15%, ada six pack abs gini, kita nggak bisa asal-asalan dietnya. Ya, jadi kita langsung aja bahas gimana cara ngukur kadar lemak. Langsung aja kita bahas. Jadi pertama-tama gue mau ngasih tahu teman-teman ya, bahwa kalau misalnya kita tuh ngukur di tempat gym atau kita beli timbangan digital, itu kalau kita ngukur kadar lemak itu nggak akurat 100%. Itu kita hanya diberikan estimasi. Kenapa estimasi? Karena cara mengukurnya itu dengan elektromagnetik. Jadi gimana timbangan digital itu mengukur? Dia dengan metode yang namanya BIA. Jadi BIA ini dia tuh ngirim sinyal elektromagnetik gitu ya. Itu bakalan ngasih estimasi kita berapa sih kadar air kita, berapa kadar lemak, dan berapa kadar otot. Nah biasanya kita itu sering banget kita galau ya Pak ya. Misalnya kita nimbang pakai timbangan digital, apalagi yang connect ke Bluetooth tuh, connect ke HP. Nanti dilihat tuh misalnya timbangannya kadar lemaknya 20%. Terus kita diet ya kan. Diet tiba-tiba kok kenapa kadar lemaknya nggak turun, tapi berat ototnya turun. Atau misalnya kita tuh kadar lemaknya naik, ya lingkar perut kita nambah. Tapi kenapa otot kita naik juga? Jadi sebenarnya timbangan digital itu nggak 100% akurat, itu hanya memberikan kita gambaran estimasi aja. Bisa aja nih berat air kita itu turun nih, misalnya kita stop karbohidrat, berat air kita turun kan, itu dianggap apa? Itu berat ototnya yang turun. Padahal yang turun adalah berat air. Terus juga misalnya kita lagi bulking, atau misalnya kita lagi diet tapi dietnya kita asal-asalan, terus nanti tiba-tiba datanya massa ototnya naik, padahal lingkar perut kita nambah. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu juga cara ngukur lingkar perut ya, itu salah satu variabel atau faktor pengukur yang paling akurat juga selain tadi ya, selain kadar lemak. Teman-teman bisa tonton aja di video yang ini ya, video short yang ini gue udah bikinin. Jadi itu ya, jadi disclaimer dulu, timbangan digital itu nggak 100% akurat. Kalau mau 100% akurat, kita bisa pakai caliper test ya, tapi kalau caliper test itu yang ngetes adalah orang profesional. Pokoknya orang profesional lah ngetes. Jadi kayak gini alatnya ya. Jadi kita dites seberapa banyak sih lemak di tangan, seberapa banyak lemak di perut, seberapa banyak lemak di paha. Jadi itu tesnya juga mahal, lumayan mahal ya. Nah, kalau misalnya kita mau gratis ya, dan itu lumayan akurat, kita bisa ngukur di rumah. Kita bisa ke depan cermin nih Pak ya. Kita ke depan cermin ya kan. Bangun pagi nih, pagi-pagi baru bangun ya kan. Jam 5 atau jam 4 ya. Nanti kita BAB, habis itu kita buang air kecil. Nanti kita ngaca. Ya kita buka baju. Nanti kita foto badan kita, terutama perut kita. Kita foto 2 kali. Yang pertama kita relax, perutnya relax. Yang kedua kita tuh di flex atau ditahan nafas. Nah, kalau misalnya kita udah dapat 2 foto itu, nanti kita cocokin sama gambar yang ini. Jadi ada list banyak banget di sini ya. Kadar lemak nih lumayan ada banyak di sini. Ada 40% sampai ke bodybuilder yang pakai roid ini ya, lagi kompetisi ya, sampai 3% ini. Jadi kita bakalan cocokin nih bentukan perut kita tuh yang kayak mana. Oke, yang kayak mana? Di kayak Medan ya, kayak mana nih? Kalau misalnya bentukan kita nih misalnya kayak 40% kayak gini, berarti ya segitu kadar lemak lo. Kalau misalnya perut kita itu rata tapi belum kelihatan abs-nya, nggak buncit-buncit banget, berarti kita di 20% kayak gini. Kalau misalnya timbangan kita bilang kita tuh kadar lemaknya 14% atau 11% bahkan, tapi abs kita belum kelihatan, itu tandanya itu kita nggak 11% kadar lemaknya. Jadi supaya kita bisa menentukan ya kadar lemak kita, cara yang kayak gitu nih teman-teman, ketik aja supaya tahu tabelnya nih, tabel kadar lemak ini, ketik aja male body fat percentage di Google ya. Jadi teman-teman bakal keluar, nanti teman-teman cocokin aja. Nah, contohnya nih, contoh kasus ya, misalnya kita udah nemuin nih kadar lemak kita, anggaplah pakai gua nih, Putra Kentung ya. Jadi si Putra Kentung ini dia itu kadar lemaknya 30%. Dia pengen ke kadar lemak 15% kayak gini. Apa yang dia harus lakuin dan berapa lama sih estimasinya? Itu tergantung dari seberapa lancar kita dietnya ya. Kita misalnya cheatingnya cuma seminggu sekali, terus juga kalorinya terukur, terus juga rajin nonton PW Fit ID ya. Terus juga kita juga rajin olahraga. Yang terakhir juga tidurnya juga 8 jam. Jadi kalau estimasi yang misalnya semuanya lancar, itu kita bisa nyampe ke kadar lemak 15%. Dari 30% ini, itu bisa kita capai selama 6 bulan. Kalau program latihannya juga tepat. Gimana aja dietnya? Yang pertama tipsnya supaya kita bisa ya mulai mengurangi lingkar perut dulu, kita bisa naikin dulu konsumsi protein harian kita. Kita harus cukupin dari hewani. Contohnya dari ayam,
ya dari sapi, kambing, dari ikan juga. Kita harus benar-benar makan sampai kenyang supaya nanti kalau kita mencerna protein itu ya, karena kita kenyang banget ya, kenyang protein, kita tuh butuh kalori lagi untuk memproses protein itu. Sehingga nanti kita kalori defisit. Karena kalau misalnya kita cuma sekedar sehat, ya udah lu sekedar sehat, badan lu nggak keren, badan lu nggak ada abs-nya, nggak kebentuk badan lu. Tapi kalau kita misalnya perhatiin kalorinya, bahkan sampai kalori defisit gitu ya, itu kita udah pasti bisa mencapai ke kadar lemak 15% kayak gini. Nah, program latihannya gimana? Kita latihannya, usahain kita latihan beban yang konsisten 5 kali ya minimal seminggu. Tujuan nanti kalau kita misalnya dari 30% gini ke 15% ini, kita nggak checking ya Pak ya. Jadi kita ibaratnya udah ada ototnya. Yang kedua, kita bakalan naikin metabolisme kita, sehingga nanti kita bakal kalorinya lebih banyak lagi. Oke, itu penting banget latihan beban. Yang kedua, jangan lupa kita harus tutup ya latihan beban itu dengan kardio jalan kaki. Kalau misalnya teman-teman penasaran gimana tutorial jalan kaki ya, jalan kaki ditutor ya. Tapi jangan salah ya, jalan kaki ini yang ngebantu gua untuk punya six pack kering ya. Yang sampai 10% kayak gini itu ngebantu apa? Bukan lari. Diet sih ngebantu juga, tapi yang ngebantu salah satunya kardio. Gua kardio 2 kali sehari Pak ya, pagi sama malam. Oke, teman-teman bisa ikutin juga asal nggak tepar aja ya. Tapi kalau saran gue jangan dulu. Oke, nanti kalau kita udah ke kadar lemak 20% baru tuh pagi malam. Itu tuh yang kedua, program latihan. Kita harus wajib tutup dengan kardio. Nah, yang ketiga, kenapa tidur kita tuh harus wajib 8 jam? Karena setiap hari itu kita apa? Kita mendikte testosteron kita. Kalau lu mau misalnya testosteronnya tinggi, lu harus tidur 8 jam. Kalau enggak, misalnya cuma 5 jam, pasti lu nggak niat buat nge-gym, itu udah pasti. Nggak niat juga buat diet, karena gula darah kita biasanya naik ya. Nanti kita pengen yang manis-manis. Kalau misalnya tidur cuma 5 jam, kita nggak tahan sama laparnya kita. Oke? Jadi tidur tuh wajib 8 jam. Jadi gitu caranya supaya kita bisa dari kadar lemak 30% kayak teman-teman kita yang ini ya. Ini niat banget ya. Dia tuh dari 40% ke 20% kayak gini. Terus ada lagi nih, 2 bulan ya. Dia dari bergelambir, dia diet terus, carnivore terus, akhirnya udah mulai kelihatan abs-nya. 2 bulan ya. Terus juga yang terakhirnya ada dari skinny fat gitu ya. Dia turun 11 kilo dalam 5 minggu karena dia rajin banget kardionya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau dibikinin juga, mau dibantuin langsung dari gua, dibikinin menu makanannya, bahan-bahan makanannya gimana, masaknya gimana ya. Terus tinggal makan aja udah enak. Sama juga gue bikinin program latihan yang cocok, yang sesuai dengan teman-teman yang mau latihan di rumah atau latihan di gym ya. Gue bakalan bantuin bikinin program harian buat teman-teman. Kita meeting dulu dan kita bikin assessment dan gue bakal kasih estimasi berapa lama kira-kira kita bisa mendapatkan atau bisa turun kadar lemak ke 15%. Oke, teman-teman bisa daftar di link di deskripsi. Jadi itu caranya kita bisa mengukur kadar lemak secara gratis dan lebih efektif dibandingkan dengan timbangan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen dikasih estimasi juga berapa kadar lemaknya, teman-teman bisa langsung kirim fotonya aja ya. Sekaligus juga pertanyaan yang menarik banget. Nanti kalau misalnya bagus pertanyaan, gue jawab di konten ini ya. Sekaligus juga gue bakalan kasih estimasi berapa sih kadar lemak lu dan juga berapa lama kita bisa mencapai ke kadar lemak 15%. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga video ini membantu teman-teman semua yang pengen cari tahu berapa sih kadar lemak kita sebenarnya dan bisa akhirnya menentukan berapa lama kita harus diet dan berapa lama kita harus melakukan program latihan yang rutin. Segitu aja video dari gue. Semoga mantul.